Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Di video ini kita akan membahas mengenai fungsi lookup dalam penggunaan Microsoft Excel. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah aplikasi komputer bisnis, kelas 2B program studi manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hairun Ternate. Di sini saya Sonia Maharani sebagai moderator sekaligus pemateri pertama, dan dua orang teman saya lainnya yaitu Sri Wirdayanti dan Muhammad Rizky sebagai pemateri kedua dan pemateri ketiga. Berbicara tentang fungsi lookup. Apa sih fungsi lookup itu? Kegunaannya untuk apa? Dan bagaimana cara menggunakannya? Pasti beberapa dari teman-teman yang bertanya tentang hal ini di dalam video ini. Nah, untuk mengetahui tentang itu, mari kita simak video berikut ini. Fungsi lookup ini merupakan fungsi yang paling populer dan yang paling sering digunakan dalam menggunakan Microsoft Excel. Karena memang fungsi lookup ini memiliki banyak fungsi dan merupakan fungsi yang paling basic, paling dasar sehingga bisa digunakan dalam banyak kasus dan contoh. Fungsi lookup atau fungsi pencarian adalah fungsi pada Excel yang menghasilkan sebuah nilai, baik dari satu baris maupun satu kolom sebuah range atau sebuah array. Sederhananya, fungsi lookup ini digunakan untuk mencari nilai dalam satu kolom atau baris dan mengembalikan nilai yang cocok dari posisi yang sama pada kolom atau baris lain. Jadi nanti kita akan memiliki dua tabel. Satu tabel yaitu tabel utama yang akan kita gunakan untuk menginput data-data primori. Kemudian tabel yang kedua yaitu tabel array atau tabel rujukan. Biasa juga disebut dengan istilah tabel acuan yang digunakan untuk menginput data yang dijadikan sebagai referensi nantinya akan dipakai di dalam tabel utama. Jadi kedua tabel ini akan kita gunakan dan kita hubungkan dengan menggunakan satu kolom tertentu. Satu kolom unit yang bisa menangkap data yang ada di kolom acuan atau kolom array. Fungsi lookup ini pun ada dua jenis. Yang pertama adalah fungsi lookup vertikal atau VLOOKUP dan yang kedua adalah fungsi lookup horizontal atau HLOOKUP. Fungsi VLOOKUP atau fungsi lookup vertikal ini mirip dengan fungsi HLOOKUP, tetapi fungsi VLOOKUP ini mencari baris daripada kolom dan hasilnya itu ditentukan oleh nomor indeks baris. Nah, kalau fungsi HLOOKUP atau fungsi lookup horizontal ini mencari nilai berdasarkan kolom yang ada paling kiri pada tabel acuan atau tabel array. Nah, fungsi ini nanti akan mengembalikan nilai di baris yang sama yang ditentukan oleh nomor indeks kolom. Jadi nomor indeks kolom ini adalah nomor urut kolom yang ada di dalam tabel tertentu. Sebelum itu perlu Anda ketahui bahwa di dalam fungsi lookup kita memiliki 4 parameter. Pertama, dalam menggunakan rumus fungsi lookup ini baik vertikal maupun horizontal selalu diikuti dengan tanda sama dengan, lalu diikuti oleh fungsi lookup dan diawali oleh buka dan tutup kurung. Kita memiliki 4 parameter yang ada di dalam buka dan tutup kurung ini. Parameter pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Parameter yang pertama ada lookup value atau nilai yang dicari. Kemudian yang kedua ada tabel array atau tabel rujukan. Tabel ini biasanya lebih kecil dari tabel utama. Kemudian kita memiliki call index number sebagai parameter ketiga yaitu kolom index. Kemudian yang terakhir adalah range lookup. Oke, sekarang kita menuju ke contoh kasusnya yang akan dijelaskan oleh pemateri kedua kita yaitu Sri Wirdayanti untuk menjelaskan bagaimana menggunakan fungsi lookup ini. Oke teman-teman, setelah apa yang sudah dijelaskan oleh pemateri pertama tentang apa itu fungsi lookup, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana fungsi lookup itu dalam contoh kasus pertama. Di dalam tabel ini kita memiliki sejumlah kolom. Jadi tabel ini menggambarkan sebuah tabel penjualan produk dari toko tertentu. Dalam hal ini kita sebut sebagai toko komputer Ternate. Kolom pertama berisi kode barang. Kemudian kolom kedua merupakan nama produk. Nama produk yang akan kita tarik dari tabel array atau tabel rujukan yang ada di bawah ini. Kemudian ada kolom harga. Harga dari produk, kemudian kolom diskon atau diskon yang diberikan pada setiap produk. Kemudian harga setelah diskon. Lalu ada jumlah unit terjual dan selanjutnya adalah nilai terjual dalam satuan rupiah. Kemudian ada kode kasir dan nama kasir atau nama kasir yang menjual produk itu pada saat jam kerja tersebut.
Nah, teman-teman, tabel ini kita sebut dengan tabel utama dan di bawah ini adalah tabel rujukan atau tabel array. Di tabel utama nama produk masih kosong. Nah, tugas kita sekarang adalah mencari nama produk berdasarkan kode barang yang ada di sebelah paling kiri. Nanti kita akan hubungkan kode barang ini ke tabel array. Jadi tabel array berisi kode barang. Kode barang ini sama dengan yang ada di tabel utama. Kemudian nama barang dan terakhir adalah diskon yang diberikan. Sekarang kita lihat tabel utama. Pertama-tama kita akan cari nama produk berdasarkan tabel array yang ada di bawah ini. Kita akan menggunakan fungsi lookup yang VLOOKUP. Perbedaan utama fungsi VLOOKUP dan fungsi HLOOKUP ini terdapat pada judul tabel di tabel array ini. Fungsi VLOOKUP, judul tabelnya berada di atas seperti ini di kolom. Berdasarkan pada kolom, jadi pencarian nama produk didasarkan pada kolom atau nama barangnya. Lalu pada fungsi HLOOKUP ini pencarian berdasarkan baris. Jadi judul tabel berada di sebelah kiri kolom dan pencariannya berdasarkan baris. Kita akan memulai untuk nama produk dengan memasukkan formula dari fungsi VLOOKUP sama dengan buka dan tutup kurung parameter yang pertama yaitu lookup value yaitu kode barang, kode yang menghubungkan antara tabel utama dan tabel array atau tabel acuan. Lalu diikuti dengan pemisah parameter. Kemudian kita lanjut dengan parameter yang kedua. Tabel array ini kita blok dari kolom pertama sampai baris terakhir seperti ini. Lalu diikuti oleh pemisah parameter. Setelah itu masuk ke col index number atau nomor indeks kolom. Jadi nama produk ini berada di kolom berapa pada tabel array ini. Jadi di kolom pertama, kedua, dan ketiga. Jadi nama barang ini berada pada kolom kedua di tabel array. Maka kita kasih kolom kedua lalu tekan enter. Jadi kita menggunakan kode barang ini sebagai kode yang menghubungkan antara tabel utama dan tabel array yang ada ini. Selanjutnya kita mencari diskon dari setiap produk yang akan diberikan. Di diskon ini kita gunakan lagi formula dari fungsi VLOOKUP sama dengan VLOOKUP buka kurung lookup value atau kode barang A4. Kemudian pemisah parameter, lalu blok tabel array, terus pemisah parameter, kemudian col index number, tutup kurung enter. Nah, di sini sudah tertera diskon-diskon yang diberikan. Selanjutnya harga setelah diskon. Harga setelah diskon bisa kita cari sama dengan harga sebelum diskon dikali buka kurung satu kurung diskon tutup kurung enter, maka akan menghasilkan harga setelah diskon. Nah, di sini jumlah unit terjual sudah bisa kita lihat. Kemudian selanjutnya kita cari nilai terjualnya. Nah, nilai terjualnya ini dihasilkan dari jumlah unit terjual dikali harga setelah diskon. Jadi kita tulis di sini sama dengan F4 dikali dengan harga setelah diskon enter. Nah, ini adalah harga nilai terjualnya. Selanjutnya kita lihat nama kasir. Nah, nama kasir ini kita akan gunakan parameter utamanya yaitu kode kasir. Jadi nama kasir ini yang akan saya gunakan yaitu bukan lagi fungsi VLOOKUP tetapi fungsi HLOOKUP. Jadi bisa kita tulis formulanya yaitu sama dengan HLOOKUP atau lookup value yaitu kode kasir pemisah parameter, lalu kita blok tabel array pada fungsi HLOOKUP yang tabel array yang berisi kode dan kasir kemudian pemisah parameter. Setelah itu roll index number, tutup kurung dan enter, maka kita akan memunculkan nama-nama kasir pada tabel utama. Berikutnya pada contoh kasus yang kedua, saya akan serahkan kepada pemateri ketiga, M. Rizky untuk menjelaskan. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan fungsi VLOOKUP untuk contoh kasus kedua yaitu rekapitulasi pendapatan pada bulan Januari 2018 di Hotel Gamara Ternate. Pada tabel ini kita sudah memuat data-data yaitu pada kolom pertama nomor urut dari para tamu, lalu nama tamunya, kemudian kode kamar, setelah itu tanggal masuk dan tanggal keluarnya atau check-in dan check-out, lalu lama inap dari setiap tamu, kemudian tipe kamar yang digunakan oleh para tamu ini,
Kemudian biaya per harinya serta diskon yang diberikan untuk biaya per harinya. Lalu total biaya yang harus dibayarkan oleh para tamu. Di sini juga terdapat total keseluruhan dari total biaya, nilai maksimal atau nilai tertinggi dari total biaya ini, dan nilai minimal, nilai terendah, lalu nilai rata-rata atau nilai average. Oke, untuk mengisi kolom-kolom yang kosong ini, kita akan menggunakan tabel array atau tabel referensi ini sebagai acuan untuk mengisi kolom-kolom yang kosong ini. Di sini tabel referensi ini sangat terhubung dengan tabel utama di sini. Oke, langsung saja kita cari lama inap, yaitu sama dengan tanggal keluar dikurangi tanggal masuk, enter. Di sini kita sudah dapat nilai 9 untuk Verasanti selama menginap, yaitu 9 malam. Kita blok agar lebih cepat. Oke, di sini kita sudah dapat hasilnya. Kemudian tipe kamar kita akan menggunakan formula VLOOKUP, yaitu sama dengan VLOOKUP buka kurung. Di sini untuk lookup value-nya kita akan menggunakan kode kamar, yaitu 9. Lalu pemisah parameter di sini pada komputer saya pemisah parameternya yaitu koma. Tapi biasa di komputer lain pakai titik koma. Oke, selanjutnya pada tabel array-nya kita akan blok di sini pada tabel referensi. Oke, sudah. Lalu pemisah parameter. Kemudian call index number atau nomor pada kolom. Di sini pada tipe kamar nomor kolomnya yaitu 2, yaitu di sini 1 dan di sini 2. Oke, kita taruh 2 pemisah parameter, lalu false sebagai range. Di sini untuk formulanya agar berfungsi kita akan menambahkan dolar. Taruh sini dolar. Oke, kita enter. Di sini kita sudah dapat pada tipe kamar untuk Verasanti yaitu single. Langsung saja kita blok. Oke, sini sudah dapat hasilnya. Lalu biaya per harinya kita masih menggunakan fungsi VLOOKUP, yaitu sama dengan VLOOKUP buka kurung lookup value-nya itu kode kamar, lalu pemisah parameter, kemudian tabel array-nya, pemisah parameter lagi, call index number pada biaya per hari ini. Di sini yaitu pada kolom ketiga. 3, lalu pemisah parameter false, tutup kurung. Kemudian jangan lupa untuk menambahkan dolar agar berfungsi dengan baik. Oke. Langsung saja kita dapat untuk biaya per hari dari Verasanti yaitu Rp750.000. Kita tarik aja. Oke, di sini sudah dapat. Lalu pada kolom diskon kita masih menggunakan formula VLOOKUP, yaitu VLOOKUP buka kurung lookup value-nya, pemisah parameter, lalu tabel array, kemudian pemisah parameter lagi pada call index number diskon berada pada kolom keempat. 4, pemisah parameter false, tutup kurung. Jangan lupa untuk menambahkan dolar. Oke, langsung saja. Sini kita sudah dapat untuk diskon Verasanti yaitu 10%. Kita tarik. Oke, hasilnya sudah keluar. Selanjutnya, pada total biaya, kita akan mencarinya dengan yaitu dengan sama dengan lama inapnya dikali biaya per hari, lalu dikurangi diskon. Kemudian dikali lagi lama inapnya, lalu
kali biaya per hari lagi. Oke, langsung saja kita enter. Oke, di sini kita sudah dapat untuk total biaya Verasanti yaitu Rp6.075.000. Kita blok sini, kita akan blok biar lebih cepat. Oke, di sini hasilnya sudah keluar semua. Kita akan mencari total keseluruhan dari total biaya yaitu dengan menggunakan formula sum. Oke, di sini untuk menggunakan sebuah formula kita harus menggunakan sama dengan di awal agar formulanya berfungsi. Dengan sum, lalu buka kurung, kita blok saja semua total biaya. Langsung kita enter. Di sini kita sudah dapat untuk total biayanya yaitu total keseluruhan dari total biaya yaitu 48.990.000. Lalu selanjutnya nilai maksimal yaitu sama dengan max, buka kurung, kita blok. Di sini kita blok dari sini. Oke. Ini kita sudah dapat untuk nilai max-nya itu Rp6.885.000 yaitu pada nomor kedua Johnson. Lalu nilai minimal. Sini nilai minimal kita akan menggunakan formula min, buka kurung, blok semua total biaya. Ini kita sudah dapat untuk nilai minimalnya berada pada Rp1.530.000. Itu pada Joko Saksono. Oke, selanjutnya nilai rata-rata. Nilai rata-rata kita akan menggunakan formula average. Itu sama dengan average, buka kurung, blok semuanya. Langsung saja kita sudah dapat untuk nilai rata-ratanya dari total biaya yaitu Rp4.899.000. Oke, di sini saya sudah menjelaskan bagaimana cara penggunaan VLOOKUP dalam contoh kasus kedua ini. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, setelah apa yang sudah dijelaskan oleh pemateri ketiga tadi, sekaligus juga mengakhiri pembahasan kita pada video kali ini. Untuk itu, minum sirup dengan selasi. Sekian dan terima kasih. Pak Taufik menjahit kopiah dijahit beldu yang utuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.